Di desa Karangjati, tersembunyi sebuah hutan tua yang tak pernah dijamah manusia setelah matahari terbenam. Mereka menyebutnya Hutan Sri. Namanya seperti nama gadis biasa. Tapi hutan itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Mengerikan. Konon, pada malam Jumat Kliwon, terdengar tangisan seorang perempuan. Tangis lirih, seperti ratapan seseorang yang kehilangan. Tapi jangan tertipu, sebab di balik tangis itu, tersembunyi tawa. Tawa tajam, menggema, menusuk ke dalam telinga dan jiwa. Masyarakat sekitar tahu, itu bukan suara manusia, itu suara dia. Sosok berambut panjang, berbaju putih, dengan mata penuh dendam. Mereka menyebutnya kuntilanak. Namun tak banyak yang tahu siapa dia dan apa yang membuatnya terperangkap antara dunia dan kematian. Semua bermula dari satu nama, Sri. Bertahun-tahun setelah tragedi yang disembunyikan, rapat-rapat datanglah seorang gadis muda, namanya Rina. Mahasiswi antropologi dari kota. Ia datang dengan niat baik, meneliti cerita rakyat katanya. Tapi tak semua cerita ingin ditemukan. Rina tiba di desa Karangjati menjelang sore. Ia disambut dengan pandangan curiga. Warga tak suka orang luar terlalu banyak bertanya. Tapi ia tetap tinggal di sebuah rumah tua kosong. Rumah terakhir yang dibangun dekat Hutan Sri. Malam pertamanya sunyi. Angin malam seperti berbisik. Tapi di tengah hening itu, terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, patah-patah. Tangisan itu mengalir dari arah hutan. Rina membuka jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang menggantung di pepohonan. Dan kemudian, tawa melengking, tak seperti manusia. Keesokan paginya, Rina bertanya pada warga. Tapi mereka hanya menggeleng. Jangan tanya soal itu, kata Pak Lurah. Hutan itu kutukan. Sudah banyak yang hilang. Tapi rasa ingin tahu Rina tak padam. Ia mulai menelusuri arsip tua, menemukan satu nama yang berulang. Sri. Seorang gadis desa yang hamil di luar. Nikah, dipermalukan, dihakimi, dan dibunuh. Ditanam hidup-hidup di bawah pohon besar, di tengah hutan, dan sejak malam itu, tak ada yang bisa menjelaskan suara tangisan yang selalu terdengar setiap Jumat Kliwon. Mereka bilang, itu bukan tangis karena kehilangan. Itu tangis karena dendam yang belum terbalas. Dan Rina kini telah membuka pintu yang seharusnya tak dibuka siapapun. Karena jika seseorang tahu nama dan kisah sang arwah, maka arwah itu akan mengikutinya. Rina sudah terlambat untuk pergi. Malam kedua di Karangjati, hujan turun pelan, membasahi atap rumah tua yang ditinggali Rina. Di luar, hutan terlihat lebih gelap dari biasanya. Tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya keheningan yang seperti menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, suara itu datang lagi. Tangisan, tapi kini lebih dekat. Seakan berasal dari halaman belakang. Rina menyalakan senter. Ia keluar perlahan, rumput basah menyentuh kakinya. Lalu, sebuah bayangan melintas. Cepat, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Rina kembali menemui Pak Lurah. Ia memaksa bertanya lebih dalam tentang Sri. Wajah Pak Lurah berubah pucat. Kau tidak seharusnya menyebut nama itu, katanya. Dia tidak hanya mati, dia disiksa, dikhianati. Oleh siapa? Tapi Pak Lurah tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan dan bergumam, dia masih di sana. Malam ketiga, Rina bermimpi. Ia melihat seorang gadis berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia mengenakan baju putih, berlumur tanah. Suaranya lirih. Tolong aku. Rina terbangun dengan peluh dingin, dan di bawah tempat tidurnya ada jejak lumpur basah. Padahal, rumah itu terkunci rapat. Keesokan harinya, Rina bertemu seorang nenek tua, Bu Marsih. Bu Marsih pernah menjadi bidan desa. Ia mengenal Sri. Sri anak baik, kata Bu Marsih. Tapi dia dipermalukan oleh anak kepala desa. Dibuang begitu saja. Setelah tahu Sri hamil, warga panik. Mereka takut aib. Maka mereka mengikatnya dan menyerahkannya ke hutan. Sri tidak mati dengan tenang.
Dia mati sambil memohon. Itu sebabnya arwahnya tak pernah pergi. Karena dia tidak dimakamkan, dia dikutuk menjadi kuntilanak. Rina menggigil. Tapi tekadnya tumbuh. Ia harus menemukan kuburan Sri. Ia yakin, jika jasad Sri ditemukan dan dimakamkan, mungkin kutukannya bisa diakhiri. Tapi, itu berarti, ia harus masuk ke hutan Sri di malam Jumat Kliwon. Dan malam itu akan menjadi malam terakhir, entah bagi kutukan itu, atau bagi Rina. Malam itu, langit benar-benar gelap. Awan menutupi bulan. Angin malam terasa seperti bisikan dingin dari dunia lain. Rina berdiri di pinggir hutan Sri. Tangannya gemetar, tapi ia melangkah masuk. Lampu senter bergetar di genggamannya, hanya menerangi jalan sempit penuh akar. Dan di balik pepohonan, mata-mata hitam mengawasinya. Langkah demi langkah, hutan seolah menelan suara. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Hanya suara detak jantungnya sendiri. Dan suara ranting yang patah. Tapi bukan oleh kakinya. Di bawah, pohon besar. Ia menemukannya. Sebuah lubang dangkal. Di dalamnya, tulang belulang. Dengan sisa kain putih membungkusnya. Di sampingnya, liontin perak. Liontin yang sama yang dilihat Rina di mimpi sebelumnya. Ia tahu, ini jasad Sri. Sri, bisiknya. Aku akan menguburmu dengan layak. Tapi sebelum ia sempat bergerak, udara menjadi sangat dingin. Daun-daun seperti membeku, dan di belakangnya, suara napas dan suara tawa. Perlahan ia menoleh. Di sana berdiri. Sosok perempuan. Rambut panjang, baju putih kotor, dan wajah yang tidak seharusnya dilihat manusia. Kuntilanak itu tidak langsung menyerang. Dia hanya menangis, lalu tertawa, lalu menghilang. Rina pingsan, dan saat terbangun, ia sudah berada di rumah Bu Marsi. Bu Marsi mengatakan, kalau kau masih hidup, itu karena dia belum selesai. Kuntilanak itu bukan hanya arwah gentayangan, dia adalah dendam. Dan dendam itu belum selesai. Tiga hari setelah Rina ditemukan tak sadarkan diri, desa Karangjati berubah. Orang-orang jadi pendiam. Mereka mulai memasang sesajen di setiap sudut. Burung gagak muncul di siang bolong. Anjing melolong tanpa sebab. Dan malam semakin dingin. Bu Marsih memperingatkan Rina. Kau sudah membuka luka lama. Arwah Sri sudah bangkit, tapi bukan untuk pengampunan. Dia datang untuk membalas dendam. Dan darah pertama akan ditagih. Malam itu suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya satu. Suara itu datang dari tiga arah sekaligus. Tangisan, tawa, dan jeritan pendek dari arah rumah Pak Lurah. Rina berlari ke sana, tapi sudah terlambat. Pak Lurah tergeletak, matanya terbuka, membeku, menghadap langit-langit. Di dinding rumahnya, tertulis dengan darah, kau yang pertama. Tak ada jejak masuk, tak ada saksi, tapi semua tahu siapa pelakunya. Sri kembali. Warga mulai panik. Mereka ingin mengusir Rina, tapi Bu Marsi berdiri di depan rumahnya. Kita semua bersalah, katanya. Kita semua membiarkan Sri diseret ke kematian. Kalau dia membalas, itu karena kita diam. Rina memutuskan satu hal. Jika arwah Sri tidak akan tenang, maka ia sendiri yang akan menemui kuntilanak itu. Bukan untuk melawan, tapi untuk bicara, untuk meminta maaf. Atas nama semua orang yang telah membungkam kebenaran. Dan di malam kelima, ia masuk kembali ke hutan Sri. Tanpa senter, tanpa doa, tanpa rasa takut. Hanya dengan liontin milik Sri di tangannya. Malam kelima, langit tetap gelap. Tapi kali ini, tak ada hujan, tak ada angin, tak ada suara, seolah dunia menunggu sesuatu. Di tangan Rina, liontin perak terasa dingin membeku. Ia berdiri tepat di tengah hutan Sri, di tempat di mana jasad Sri ditemukan. Ia memejamkan mata dan berbisik. Sri, aku di sini.
Lama tak terjadi apa-apa. Lalu, udara berubah. Rerumputan mulai bergoyang pelan, meski tak ada angin. Ranting pohon berderak. Tanah di bawah kaki Rina terasa bergetar. Dan dari balik kabut, dia muncul. Sosok wanita berjubah putih, rambut panjang kusut menutupi wajah. Tangannya kurus. Kotor sementara. Ia tidak menyerang, ia hanya berdiri. Rina berlutut, menunduk, dan berkata pelan. Maafkan kami, maafkan mereka. Mereka yang takut, mereka yang diam. Aku tahu, kematianmu tak adil. Tapi dunia ini lebih rusak jika engkau tetap membalas dendam. Biarkan aku membawa namamu ke cahaya. Biarkan kau tenang. Untuk pertama kalinya, kuntilanak itu menangis. Bukan jeritan, tapi tangisan manusia. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Wajah Sri rusak, luka, tapi penuh kesedihan. Ia menatap liontin itu, lalu menghilang. Seperti kabut pagi yang reda bersama matahari. Rina menangis, tapi bukan karena takut. Ia tahu Sri telah melepaskan dendamnya. Untuk malam itu, dia sekarang jati kembali diam. Tak ada tangisan, tak ada tawa, hanya keheningan yang terasa damai. Tapi di sudut desa, seorang lelaki tua melihat bayangan. Sosok perempuan berbaju putih, berdiri di bawah pohon beringin. Ia tidak tertawa, ia tidak menangis, ia hanya menatap Ans dan menghilang.